Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Cape Town. Berita seputar Kepulauan Buton. 2023 target 2.400 PTSL. Ada juga penambahan kapal, yaitu kapal Abobar dengan kapasitas 3.000 tempat tidur. Selamat pagi dari Bukit Waluyo Indah, kami sampaikan pokok-pokok berita. Kota Bau-Bau mendapatkan jatah pendaftaran tanah melalui program PTSL sebanyak 2.400 bidang. Kapal terbesar milik Pelni, KM Labobar, akan rutin melayani penumpang di Pelabuhan Murhum Bau-Bau. Inilah Warta Kapten Pagi selengkapnya edisi Senin 9 Januari 2023 bersama saya Siti Nur Hardianti. Berita yang pertama, tahun 2023 ini Kota Bau-Bau mendapatkan jatah pendaftaran tanah melalui program PTSL sebanyak 2.400 bidang. Proyek strategis nasional itu akan menyasar tanah yang belum terdaftar di 2 kelurahan, yakni Pulau Makassar dan Kecamatan Kokalukuna. Mengenai hal itu, Afriansyah melaporkan. 2023 target 2.400 PTSL. Badan Pertanahan Nasional BPN Kota Bau-Bau diberi target menuntaskan pendaftaran tanah melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL sebanyak 2.400 bidang pada 2023 ini. Jumlah tersebut meningkat dibanding tahun 2022 sebanyak 1.500 bidang. Kepala BPN Bau-Bau Asmanto Mesman mengatakan pendaftaran tanah melalui program PTSL itu telah ditetapkan untuk 2 kelurahan, yakni Kelurahan Liwuto dan Sukanayo, Pulau Makassar, Kecamatan Kokalukuna. 2023 target 2.400 PTSL, 2.400 bidang. 2 lokasi kami sudah putuskan di 2 kelurahan yang ada di Pulau Makassar. Kami mau ciptakan pulau lengkap, artinya seluruh bidang tanah yang di atas pulau itu terdaftar semua. Jadi kita mau tuntaskan semua, baik asetnya pemerintah, aset kelurahan dengan aset tanahnya masyarakat. Pun begitu, kata Asmanto, jika semua tanah di 2 kelurahan tersebut telah tuntas terdaftar dan masih ada sisa target PTSL, maka akan dicarikan di kelurahan terdekat dari Pulau Makassar sesuai dengan pola PTSL 3M, yakni mendekat, merapat, dan menyeluruh. Hasil identifikasi awal di sana itu hanya terdapat kurang lebih 400-500 bidang saja yang belum terdaftar. Sehingga targetnya kita akan cari di kelurahan yang berdekatan dengan Pulau Makassar. Karena pola PTSL ini 3M, mendekat, merapat, dan menyeluruh. Jadi tidak bisa kita dari Pulau Makassar ini kita pindah di Palabusa, karena tidak bisa. Jadi dia harus menyeluruh. Demi percepatan program PTSL yang merupakan proyek strategis nasional di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo itu, pihaknya mengimbau masyarakat yang akan mendaftarkan tanahnya agar menyiapkan syarat yang dibutuhkan, antara lain alas hak dasar perolehan tanah dan bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa melaporkan. Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara UPBU Beto Ampari Bau-Bau mengusulkan pekerjaan lapisan landasan pacu atau runway bandara tersebut ke Kementerian Perhubungan Kemenhub. Kepala Kantor UPBU Beto Ampari Bau-Bau Tarman mengatakan usulan tersebut sangat penting direalisasikan karena material permukaan runway Bandara Beto Ampari sudah mulai rusak. Dikatakan Tarman, pihaknya telah mengajukan permintaan anggaran sebesar 35 miliar rupiah untuk membenahi runway dengan panjang 1.800 meter dan lebar 30 meter itu pada 2023 ini. Namun dari usulan tersebut, kata Tarman, pihaknya sudah mendapatkan informasi dari Kemenhub di mana kemungkinan disetujui hanya 19 miliar rupiah karena anggaran terbatas. Pun begitu, kata Tarman, pihaknya tetap akan memaksimalkan anggaran tersebut. Tetapi praktis dari 30 meter lebar runway kemungkinan yang dilapisi hanya 23 meter pada bagian tengah, tempat roda pesawat berpijak.
Sedangkan untuk panjang runway 1.800 meter akan dilapisi semua. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Kapal terbesar milik Pelni KM Labobar akan rutin melayani penumpang di Pelabuhan Murhum Bau-Bau. Kapal dengan kapasitas 3.000 seat itu akan sandar perdana di Pelabuhan Bau-Bau pada 13 Januari 2023. Mengenai hal itu, Afriansyah melaporkan. Ada juga penambahan kapal, yaitu kapal Labobar dengan kapasitas 3.000 tempat tidur. Kapal terbesar milik PT Pelni, yakni kapal motor atau KM Labobar, akan rutin melayani penumpang di Pelabuhan Murhum Kota Bau-Bau. Kepala PT Pelni Cabang Bau-Bau, Juni Samsudin Sitorus mengatakan, kapal dengan panjang 147 meter dan lebar 12 meter itu memiliki dua rute, yakni Line A dan Line B. Untuk Line B menyinggahi Pelabuhan Bau-Bau. Dikatakan Juni, kapal dengan kapasitas 3.000 seat itu akan sandar perdana di Pelabuhan Bau-Bau pada 13 Januari 2023 dari Pelabuhan Makassar. Ada juga penambahan kapal, yaitu kapal Labobar dengan kapasitas 3.000 tempat tidur yang akan masuk di Pelabuhan Murhum Bau-Bau, yaitu bertanggal 13 Januari 2023. Jadi Labobar ini tiba, bisa dikatakan perdana kembali jam 1 siang, kemudian berangkat jam 15 dari Makassar, kemudian dengan tujuan Namlea, Ambon, Sorong, Manokwari, Nabire, Serui sampai Jayapura PP. Lebih lanjut, Juni mengatakan KM Labobar menyinggahi Pelabuhan Bau-Bau karena rata-rata penumpang di pelabuhan tersebut sangat banyak, sehingga diperlukan pula kapal dengan kapasitas seat yang lebih banyak. Ya, karena kan memang potensi penumpangnya kan memang untuk di Pelabuhan Murhum Bau-Bau ini sangat luar biasa ya kan, sehingga diperlukan kapasitas tempat tidur atau seat yang lebih banyak ya kan. Kebetulan Labobar ini kapalnya termasuk kapal yang terbesar di Pelni, dengan mempunyai kapasitas yang lebih. Kalau yang biasa itu kan seperti Sinabung dan lain itu kan hanya 2.000 seat, nah ini bisa sampai 3.000 seat. Sesuai jadwal bulan Januari, kata Juni, KM Labobar dijadwalkan 2 kali kedatangan di Pelabuhan Bau-Bau, yakni tanggal 13 dan 23 atau 2 kali dalam sebulan. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansyah melaporkan. Berita yang terakhir, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buton Selatan belum lama ini melaksanakan patroli pengawasan aktivitas penambangan pasir dalam rangka mencegah bencana abrasi akibat cuaca ekstrim. Giat patroli tersebut menerjunkan 1 peleton pasukan berjumlah 20 personel dengan menyasar sejumlah lokasi, antara lain lingkungan Bucu, Kelurahan Laompo, dan lingkungan Kambe Kambero, Kelurahan Masiri. Dari 2 lokasi tersebut, pasukan mendapati 1 titik lokasi penambangan pasir yang baru saja ditinggalkan para penambang di lingkungan Kambe Kambero, Kelurahan Masiri. Kasat Pol PP Buton Selatan Dirman menghimbau warganya untuk tidak melakukan penambangan pasir di pesisir pantai karena akan meningkatkan abrasi atau mengakibatkan abrasi. Karena itu pihaknya akan terus melaksanakan patroli secara rutin untuk mengawasi aktivitas penambangan pasir tersebut. Pendengar, sebelum kami akhiri Warta Kepton pagi ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Kota Bau-Bau mendapatkan jatah pendaftaran tanah melalui program PTSL sebanyak 2.400 bidang. Kapal terbesar milik Pelni KM Labobar akan rutin melayani penumpang di Pelabuhan Murhum Bau-Bau. Demikian Warta Kepton hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih dan selamat beraktivitas.